Ini kan danyang atau punden dari sebuah desa. Ya kan, kita ke sini tentunya ini memang tidak semua orang paham ya Mas Yahya ya. Dikiranya bahwa setiap orang yang datang ke punden atau ke pedanyangan itu dianggapnya adalah kita memuja danyang. Saya membakar dupa ini, ya kan? Ya. Nah, saya membakar dupa ini dengan maksud adalah selain saya ingin mengucap syukur kepada leluhur. Assalamualaikum, salam. Niat ingsun besem sekul arum gandane petak rupine eco raosi. Gondolan raosi kula paringaken dumateng kaki danyang nini danyang sing bau reksa desa Ndawuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya lihat Mas Wahyu bakar dupa ini. Oh iya. Apa termasuk pemujaan? Tidak Mas ya, tidak. Terus tadi maksud dari membakar dupa itu apa Mas Wahyu? Ya gini, ini kan danyang ya, danyang atau punden dari sebuah desa. Ya kan, kita ke sini tentunya ini memang tidak semua orang paham ya Mas Yahya ya. Dikiranya bahwa setiap orang yang datang ke punden atau ke pedanyangan itu dianggapnya adalah kita memuja danyang tersebut. Kita seolah-olah kita ini menyembah bangsa goib yang ada di sini ya. Padahal sebetulnya itu semua tidaklah benar. Ya, terlepas dari niat setiap orang kan pasti berbeda-beda. Kalau saya secara pribadi boleh menerangkan atau boleh menjelaskan itu begini. Kenapa saya kasih penjelasan langsung tentang apa yang sudah saya lakukan barusan saja ya. Tentang saya membakar dupa ini, ya kan? Ya. Nah, saya membakar dupa ini dengan maksud adalah selain saya ingin mengucap syukur kepada leluhur ya, mengucap syukur kepada istilahnya yang menjadi orang pertama kali ya, orang yang pertama kali menjadikan desa ini tercipta, yang disebut danyang. Jadi danyang itu sebetulnya bukanlah makhluk halus. Danyang ya manusia. Jadi danyang itu bukanlah bangsa goib, bukan. Akan tetapi danyang itu adalah dulunya sebelum di sini ini tercipta sebuah desa yang disebut desa Ndawuhan ini. Tentunya dulu ini adalah hutan belantara. Bahkan mungkin jika tidak ada orang yang pertama kali istilahnya babat alas di desa ini, tidak akan terjadi mungkin desa ini. Belum tentu desa ini tercipta seperti sekarang ini. Kalau kita kan sudah tinggal menghuni saja. Kita tinggal datang sudah berbentuk, sudah desanya sudah ada penghuninya. Tapi untuk danyang ini atau untuk leluhur, untuk orang yang pertama kali rawuh ke sini, datang ke sini, ini masih belum apa-apa, masih hutan belantara. Butuh perjuangan itu Mas Wahyu buat sangat dibutuhkan perjuangan, di mana pastinya ya tentunya danyang ini bukanlah orang sembarangan ya, dalam arti begini, bisa jadi yang datang ke sini ini orang yang sedang melakukan perjalanan seperti musafir misalkan, atau orang yang datang ke sini ini dulunya adalah seorang pelarian misalkan, atau mungkin seorang kiai, seorang ulama, kita juga tidak pernah tahu. Tapi yang jelas orang yang pertama kali membuka atau bedah kerawang di desa, setiap desa tentunya, termasuk di desa ini yang sekarang kita sedang bicarakan ya, itu tentunya adalah orang-orang yang boleh dibilang mempunyai kelebihan, mempunyai, kalau bahasanya orang-orang itu mempunyai kesaktian. Ya, kesaktian itu sebetulnya kan ilmu. Ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang mana yang jelas masuk ke desa ini itu dengan penuh keberanian. Karena tentunya hutan belantara Mas Yahya. Dan ada hewan-hewan, terus makhluk. Ya pastinya kan ada Jahat ya Mas. Ada
hewan buas, entah itu ular, entah itu harimau, belum lagi termasuk untuk bangsa-bangsa gaib yang ada di sini. Ya tentunya kalau tidak punya kekuatan tertentu, tidak punya kelebihan tertentu, ya tidak akan kuat. Belum tentu juga bisa istilahnya untuk membuka hutan ini menjadi sebuah desa, begitu loh Mas Yahya. Jadi jangan salah kaprah ya, dianggapnya bahwa orang datang ke Danyang, ke Punden itu adalah bentuk pemujaan. Ya tentunya kembali lagi tergantung setiap individu, setiap pribadi masing-masing Mas Yahya. Kalau untuk bakar dupa ini apa? Ini duniawi, tidak ada hubungannya. Kalau mau ditanyakan lebih dalam sedikit mungkin tentang hubungan kita vertikal dengan Yang Maha Kuasa, itu udah beda cerita. Saya kesini tadi sebagai bentuk ucapan syukur. Karena apa? Ya sama dengan saya dengan Mas Yahya. Tanpa kedua orang tua kita, mana ada sampean? Mana ada saya? Nah, kalau dulu tidak ada yang bedah kerawang, tidak ada yang babat alas, sehingga terciptalah sebuah desa di sini. Mana bisa kita sekarang sebagai masyarakat ini bertempat di desa ini? Ya bisa jadi ini masih hutan belantara yang tidak bisa dihuni, gitu loh Mas Yahya. Jadi tadi Mas Wahyu mendoakan, ya tentunya tadi ya, saya mendoakan ya sebagai bentuk ucapan syukur. Bukan saya meminta-minta di sini, bukan saya berdoa untuk memohon di sini, bukan. Akan tetapi saya mendoakan leluhur saya karena sebagai bentuk ucapan syukur saya, mengingat ya kalau tidak ada beliau-beliau ini tidak akan ada desa yang seperti sekarang ini kita tempati, gitu loh Mas Yahya. Jadi tidak selalu lah. Ya balik lagi tergantung pribadi ya. Tentang pemujaan ya. Oh enggak, balik lagi tergantung pribadi masing-masing, terlepas mau digunakan atau difungsikan untuk apa, mau memuja dan lain sebagainya, monggo-monggo saja, itu urusan masing-masing. Tapi kalau saya boleh tekankan di sini bahwasanya Danyang ini bukanlah tempat yang apa ya, istilahnya yang angker, yang bagaimana, tidak. Tentunya karena ini adalah riwayat ya, karena ini adalah bagian daripada sejarah terbentuknya desa ini, ya wajib kita rawat, wajib kita jaga kebersihannya. Seperti di sini kan luar biasa bersih, berarti masyarakatnya peduli. Karena kalau dibiarkan tanpa dikasih pagar seperti ini, tentunya tidak terawat. Akhirnya kita jadi lupa bahwa cikal bakalnya dulu, ya awal mulanya terbentuknya desa ini ya karena ada leluhur kita ini tadi, karena ada yang babat alas di desa ini, gitu loh Mas Yahya. Nah, kenapa harus membakar dupa atau membakar menyan, Mas Wahyu? Ya, membakar dupa atau kemenyan. Sebetulnya dupa kemenyan ini kan unsurnya kan duniawi Mas Yahya. Sesuai dengan sifatnya, yaitu bau yang harum ya Mas Yahya. Jadi tentunya akan menciptakan suasana yang harum di sekitaran sini, di mana tempat ini kan boleh dibilang tempat yang disakralkan ya, karena ini tempat ya termasuk tempat bersejarah. Nah, tempat bersejarah di mana ketika kita mensakralkan sebuah tempat ya sama saja dengan kita mensakralkan apa yang ada di dalam pola pikir dan juga hati kita. Ya, itu tentunya diimplementasikan, bisa kita wujudkan dengan cara apa? Ya dengan cara kita bisa menjaga, kita bisa merawat tempat ini, menjaga kebersihannya, merawat keindahannya. Kita juga secara otomatis kita akan menghargai tempat ini. Bukan menyembah loh ya, bukan menyembah, tetapi kita akan bisa menghargai bahwa dulunya ya tempat inilah yang membuat kita ingat akan leluhur kita, sehingga kita bisa menempati sebuah desa ini, itu loh Mas Yahya. Jadi kalau ditanyakan ya yang jelas tidak ada hubungannya dengan, ya maaf ya, tidak ada hubungannya dengan antara manusia dengan Yang Maha Kuasa, tidak ada hubungannya. Ini murni urusan kita mendoakan leluhur kita agar senantiasa, karena biar bagaimanapun kan beliau ini adalah orang yang sangat berjasa di dalam terbentuknya sebuah desa. Kalau ini. Ada beliau yang nggak mungkin ada desa ini ya Mas. Ya jelasnya begitu, karena adalah orang yang pertama kali datang ke sini gitu loh Mas ya, dengan perjuangan yang luar biasa.
Makanya kita wajib menjaga, kita wajib merawat, kita juga perlu melestarikan ya tradisi seperti ini untuk kita saling menghargai ya, menghargai tentunya dengan sesama, termasuk juga menghargai baik itu dengan bukan takut ya, bukan takut atau menyembah, tapi lebih tepatnya kita menghargai para leluhur kita yang sudah berjasa. Nah, gitu Mas Yahya. Jadi gak perlu takut sama makhluk halusnya ya Mas Wahyu. Padahal ya danyangnya itu lebih sakti dari Ya, halus itu sendiri ya Mas. ya makanya tadi kan sudah saya sampaikan di awal bahwasanya danyang itu kan manusia sama dengan kita, cuman bedanya manusia yang pertama kali datang ke sebuah tempat sehingga bisa terwujud atau terbentuk sebuah desa, diakui sebuah desa kan begitu. Ya tentunya danyang itu bisa dulunya bisa pelarian, bisa musafir, bisa kiai, ulama, kan demikian. Yang tentunya pasti mereka ini adalah orang-orang yang memang mempunyai kelebihan. Kalau enggak ya bisa jadi mungkin baru nebang pohon di sini aja udah jatuh dia, Ya. udah bahkan udah mati duluan mungkin. Ya kan itu tidak bisa dipungkiri karena hidup kita ini ya memang terdiri dari dua alam Mas ya. Ada fakta dan juga ada gaib. Ini udah satu paket, nggak bisa terpisahkan ini. Kalau kita bisa bicara tentang sesuatu yang gaib ya berarti faktanya memang ada. Bicara fakta ya memang gaibnya ada. Kalau ibaratnya orang bisa membaca, tentunya orang itu bisa menulis, itu pasti. Jangan sampai cuman bisa bilang ini gaib tapi nggak bisa menunjukkan realitanya, nggak bisa menunjukkan faktanya, gitu loh. Jadi itu sudah satu paket, gitu loh Mas Yahya. Makanya kalau saya boleh berpesan ke Mas Yahya, ke teman-teman semua dimanapun kita berada, hendaklah kita saling menghargai ya, kita bisa merawat tempat-tempat seperti ini bukan untuk memuja ya, sekali lagi bukan karena kita takut ya, tapi karena kita menghargai, kita menghormati bahwasanya kita ingat asal usul kita. Kita ingat ya, kayak kita ini terlahir dari orang tua kita, ya wajib kita menghormati, kita wajib menghargai kedua orang tua kita. Nggak ada beliau-beliau, nggak ada kita. Lah, danyang juga sama. Kita wajib menghargai, kita wajib menghormati, karena tanpa adanya perjuangan dari beliau-beliau dulu yang Mbah Rekso di desa ini, yang Mbah Batalas di desa ini, belum tentu terwujud desa ini gitu loh. Masih hutan belantara ya Mas? Iya pastinya masih hutan belantara gitu loh Mas Yahya. Oke Mas Wahyu, jadi tujuannya bukan menyembah ya tadi. Saya lihat Mas Wahyu bakar dupa buat mendoakan leluhur tadi ya Mas. Iya tentunya mendoakan agar senantiasa leluhur kita juga diberikan istilahnya jalan yang terang ya, karena pengorbanannya yang luar biasa juga gitu loh. Itu hanya bentuk penghormatan kita, bentuk ucapan syukur kita. Jadi wajib kita merawat danyang di setiap desa ya, wajib kita menjaga ya, wajib kita melestarikan tradisi seperti ini. Kan biasanya kalau misalkan seperti ada acara iya biasanya Agustusan ya, hari-hari tertentu itu biasanya datang kita ke punden ya, yaitu adalah bentuk ucapan syukur, bentuk rasa hormat, bentuk rasa penghargaan kita kepada beliau-beliau yang dahulu gitu loh Mas Yahya. Ya sama mungkin kalau ke makam ya sama lah, intinya sama, kurang lebih sama gitu Mas Yahya. Mendoakan leluhur yang sudah berjasa membabat alas desa ini ya Mas. Iya betul ya, di setiap tempat tentunya ya, di setiap tempat. Ya sudah cukup atau sudah, ada yang ditanyakan lagi? Cukup sih, kalau Mas Yahya kesini datang mau minta nomor togel boleh, sah-sah saja Mas Yahya datang ke sini. Ya saya tidak tahu, silahkan itu dicoba, tapi yang jelas sesuai dengan niat dan hakikat kita ya. Jadi syirik nanti Mas Wahyu. Ya itu silahkan dinilai sendiri hak masing-masing ya. Makanya kita datang ke punden, kita datang ke tempat apapun itu, kita harus paham niat dan tujuannya. Sama halnya kalau kita mau ke pasar, kita sudah tahu dari rumah aku ke pasar mau belanja apa. Jangan nanti di pasar bingung, lihat orang jual tempe, lihat orang jual tahu, lihat orang jual ikan, kita bingung.
Jadi dari rumah itu kita sudah punya tujuan. Makanya datang kemanapun termasuk ke tempat seperti ini kita juga harus sudah punya tujuan mau ngapain. Jadi ketika kita sampai di sini kita tidak bingung. Itu yang terpenting Mas Jangan Yahya. salah niat ya. Betul sekali. Jangan salah niat. Baik Mas Wahyu, teman-teman, dari penjelasan Mas Wahyu tadi bisa disimpulkan bahwa kita harus menjaga, melestarikan tempat-tempat sakral seperti ini, Punden, di semua desa di seluruh Indonesia ya Mas Wahyu. Ya tentunya di semua desa di seluruh Indonesia kita wajib menjaga, wajib merawat ya, wajib melestarikan, menjaga keindahannya, menjaga kebersihannya, tempat-tempat yang disakralkan seperti ini, khususnya Punden Pedanyangan ya Mas Yahya, sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada, sebagai wujud syukur, sebagai wujud penghormatan kita, bahwasanya cikal bakalnya setiap desa itu tadi ya berawal dari sini gitu loh. Kalau tidak ada leluhur kita ini yang tidak ada yang babat alas sehingga terbentuk desa ini ya nggak akan ada, kita belum tentu bisa bertempat di sini gitu loh Mas Yahya. bukan bentuk penyembahan tapi sebagai rasa syukur kita kepada para leluhur sudah membabat alas desa ini ya, Mas. Iya tentunya sudah berjuang dengan luar biasa ya. Kalau bicara pemujaan, bicara penyembahan itu kembali ke individu masing-masing. Betul sekali. Silahkan dinilai sendiri, tapi kalau saya boleh tegaskan, boleh tekankan, ya iman kita hanya satu kepada Yang Maha Kuasa. Sudah, itu saja. Kita kasih salam Mas Wahyu. Boleh Mas Yahya. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.